Saya ucapkan yang baru bergabung, saya ucapkan selamat untuk bergabung. Yang sudah bergabung akan jauh lebih semangat, jauh lebih cepat bisa mencapai mobil. Setuju? Setuju! Saudara sekalian, kunci di bisnis ini adalah semangat. Maka kita harus semangat yang lebih hebat lagi, semangat yang jauh lebih hebat lagi untuk percepatan, untuk mendapatkan reward. Mulai dari sepeda motor, berlanjut lagi ke mobil, berlanjut lagi ke rumah. Dan itu dipastikan pasti dapat kalau kita terus bergerak. Kita tidak bergerak bersendirian, tetapi kita bergerak secara bersama-sama, bergandeng tangan untuk mendapatkan reward itu. Setuju? Setuju. Apa kabar? Merdeka! Coba tunjukkan lebih semangat lagi. Apa kabar? Merdeka! Oh, luar biasa sekali. Sinergi? Golkar! Kalau saya tanya, siapa Anda? Maka jawabnya leader sinergi. Kalau saya tanya, siapa kita? Maka jawabnya Indonesia. Oke, saya awali lagi. Apa kabar? Merdeka! Salam sinergi. Golkar! Siapa Anda? Leader sinergi. Siapa kita? Indonesia. Ya, Bapak-Ibu sekalian, ini kita mendengarkan sharing hanya 10 menit sampai 15 menit ke depan. Semoga bermanfaat bagi Bapak dan Ibu sekalian. Kita panggilkan Bapak Inggar. Beliau sudah mendapatkan satu puncak victory luar biasa. Berikutnya. Terima kasih Bapak Ibu teman-teman semua. Saya tidak bisa pakai mic, benar ya? Ya, dengar, nggak dengar. Kurang keras, Pak. Enak pakai mic, Pak. Ya, karena saya memang suaranya kecil ya. Kalau suaranya kecil cepat dapat podcast. Mana? Halo. Pakai ini aja. Yang salah biar dengar. Pelan-pelan itu. Jadi ini pertama kali saya diundang sebenarnya sama Pak Didit dan leader-leader Bapak Ibu semua untuk berbagi ya tentang 10-15 menit itu mau ngomongin apa. Tapi mudah-mudahan ini bermanfaat ya. Saya sering sekali setiap di ruangan ini tuh yang home sharing apa tim sharing ya itu Pak Didit sama Pak Didi ya, sama Bu Budi sama Bu Titi biasanya, tapi sekarang nggak ada. Nah sekarang saya bajak timnya dari satu aja gitu ya. Untuk saya di sini mudah-mudahan ini bermanfaat. Nah ini yang belum gabung ada nggak? Yang belum gabung timnya siapa? Pak? Bu Novi, maju sini Pak. Agak mendekat ke sini. Maju sini Pak Alif. Nanti kalau di sana tak dikira timnya lain nanti. Karena setiap tim itu berbeda-beda strateginya. Nah, misalnya ada tim lain mau ikut sini, Pak Inggar sama ikut gabung ya, saya tidak apa-apa, boleh-boleh aja. Tapi, ya misalnya ada tim lain nih, jangan sampai apa yang saya sampaikan nanti dibandingkan dengan leadernya. Karena setiap leader punya strategi sendiri-sendiri. Nah, misalkan di sini misalkan ada mitranya Bu Indah di sini. Saya kasih strategi seperti ini, misalkan ya. Nanti telepon Bu Indah kok tidak sama seperti Pak Inggar, nah itu repot. Ya, karena setiap leader pasti punya strategi masing-masing. Antara Bu Novi dengan Bu Budi strateginya beda. Tapi kalau kumpul seperti ini pasti sama karena saya di paling atas gitu ya. Nah, semua sudah bergabung ya? Tidak ada yang belum bergabung? Tidak ada, semua join semua. Ya. Oke, jadi yang pertama, yang ini basic aja. Tidak terlalu tinggi-tinggi ya. Pertama, Bapak Ibu harus tahu data member. Itu paling penting sekali. Karena apa? Bapak Ibu akan melihat poin motor, mobil, parkir rumah. Bapak Ibu akan melihat bonus harian, mingguan, bulanan. Bapak Ibu akan melihat jaringan. Bapak Ibu akan melihat update informasi dari kantor pusat, semuanya di virtual office. Nah, siapa yang belum pernah membuka virtual office? Alamatnya apa? Tidak tahu. Masih ada yang baru, Pak. Masih banyak yang baru. Oh, sudah punya nomor ID? Oh, baru daftar. Kalau Pak. Daftar. Gak ada spidolnya. Ada yang bahas spidol, Pak? Ada yang bahas spidol? Oh, enggak bisa. Apa-apa tingkat-tingkat aja ya. Ini Pak, ada. Oh, ada Pak. Oh, mantap. Mudah-mudahan ada di sini. Oh iya. Ini seberapa hebat strategi yang kita miliki kalau enggak tahu data membernya kacau ya. Karena semua yang akan kita lakukan semuanya itu ada di virtual office. Makanya saya sering sampaikan ke mitra-mitra saya, pada saat kita memposting mendaftarkan mitra baru, maka tanggung jawab kita adalah menginformasikan data member. Ya,
Dan tanggung jawab kita juga menyimpan data member. Jangan berupa screenshot atau foto karena itu mudah hilang. Nah di tim saya selalu saya ajarkan itu ada formatnya. Sebenarnya secara otomatis nanti juga di SMS ya atau di email dari sistem. Cuman panjang. Informasinya untuk member itu banyak sekali gitu kan. Dan tidak terlalu dibutuhkan. Nah yang dibutuhkan itu hanya pertama itu nama Bapak Ibu sebagai mitra yang terdaftar ya. Yang kedua ID member, nama ID member. Yang ketiga password, yang keempat PIN, yang kelima login, alamat login ke virtual office. Nah saya sering bilang kita tidak di usaha ini kita tidak usah buka toko, sewa tempat, bayar karyawan, bayar listrik dan lain-lain. Semuanya ada di virtual office. Virtual office itu kantor virtual yang semuanya kita bisa kerjakan di situ. Di mana? Di handphone kita. Siapa yang tidak punya handphone? Dua KB ya. Berarti bisa menjalankan usaha ini. Kita orang Jawa Tengahnya Mas. Orang mana? Jawa Tengah. Mana Jawa Tengahnya? Oh lah. Ini tolong diingat-ingat ya. Ini pada saat Bapak Ibu mendaftar, terutama yang baru atau belum diposting, Bapak Ibu harus punya data nama lengkap yang terdaftar ya. Kalau ada gelar harus dicantumkan, haji, haja, insinyur, SPD dan sebagainya harus dicantumkan ya. Kemudian nomor ID. Nomor ID ini berawalan LX ya. Jangan sampai Bapak Ibu mendaftar 1.500.000 dikasih ID RS. Ya, ada juga seperti itu. Ya, Pak ID saya kok RS? Nah, itu daftar kemana? Ke ini. Nah itu tidak amanah ya. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena kita daftar berapa? 100.000. Ya kan? Daftarnya 100.000, kita dapat ID RS. Nah lalu kita first order minimal berapa? 1,5. Nah itulah ID RS berubah jadi LX. Nah yang dipakai itu ID LX. Misalkan nomor ID saya LX 56655 600. Ini ID saya. Nah nomor ID ini tanpa spasi ya. Kan ada yang LX spasi apa enggak. Pokoknya namanya misalkan nama saya. Saya tidak punya gelar karena bapak rumah tangganya gini saya. Nah, nanti Bapak Ibu juga seperti ini, namanya Bapak Ibu, nomor ID, kemudian password. Passwordnya berapa? Terdiri dari 2 huruf, sisanya angka. 6 angka, 2 huruf 6 angka. Ya, kalau yang lama-lama huruf semua. Saya, Pak Didi, Bu Novi, Pak Didi, Bu Nur itu semua angka. Bawaan pertama 1, 2, 3, 4, 5, 6 nanti bisa diubah semua. Kemudian ID. PIN. PIN ini untuk apa? PIN ini untuk nanti Bapak Ibu merubah foto, merubah rekening, merubah email. Nah, pinter tuh. Jadi gitu. Jadi kita bisa merubah semua data kita melalui perubahan data penting. Nah, setelah kita login, masukkan password, masukkan passwordnya, kita diminta PIN. Jadi PIN ini jangan sampai hilang. Dan kalau yang belum memiliki data ini segera minta ke leadernya. Karena pada saat nanti klaim mokes diperlukan data ini. Ya tebus motor nih. Nama saya Indah, nomor ID-nya berapa? Lupa. Sampai kiamat tidak akan dikasih mokesnya. Ngaku-ngaku namanya Indah, nah ID-nya berapa? Nah kemudian login. Login ini saya cantumkan, jadi alamatnya gini. www ya, apa ya? Nah, sinergi pakai y_world.com. Nah ini semua Bapak Ibu harus simpan ya. Cara menyimpannya adalah di kotak. Misalkan Pak siapa namanya? Pak Hartono. Nomor teleponnya 081 sekian. Saya simpan di nomor HP saya nih. Pak Hartono, mitranya Bu Sulis. Kalau saya bisa gitu. Begitu Pak Hartono telepon saya tahu oh ini mitranya Bu Sulis. Nah di kontaknya Pak Hartono itu ada catatan. Nah catatan itu saya simpan datanya Pak Hartono. Suatu ketika Pak Hartono HP-nya hilang, rusak, kecurian, misalkan ya, jangan sampai itu. Misalkan contohnya, beli HP baru, telepon saya, Pak Ingat minta data saya karena HP saya terstart hilang gitu kan. Nah
tinggal saya klik nomornya Pak Artono. Oh ini Pak, tak ya, cepat ya. Kalau saya tidak punya bagaimana? Bisa diproses lewat sistem. Prosesnya 1 sampai 2 minggu. Lama kan? Nah kita sebagai leader atau calon leader, sebagai orang yang sudah punya mitra, kita wajib menyimpan data mitra-mitra kita. Makanya jangan sampai data itu difoto, screenshot, jangan. Datanya ya ini aja yang dipakai, nama, nomor ID, password, PIN, dan alamat login. Nah bagi yang belum punya, segera minta ke leadernya masing-masing. Terutama PIN ini ya. Karena kalau PIN tidak ada nanti merubah nomor rekening, nggak bisa, merubah email juga nggak bisa. Itu yang pertama mengenai data member. Ada pertanyaan dulu? Ya silakan Pak. Pak, tanya Pak, cara nge-share tadi ke kontak supaya kita ingat data-data teman-teman. Tadi kan ada catatan. Itu nge-share di kontaknya seperti apa? Oh ya, misalkan Mas siapa namanya? Mas Alif, Pak. Saya misalkan mitranya Mas Alif ya. Ya. Nomor handphone saya 0821. Bisa dicatat nanti, bisa untuk tanya-tanya bisa. 0821 3920 2204. Ini nomor handphone saya. Misalkan saya mitranya Mas Alif ya. Mas Alif nyimpan nomor saya, dikasih nama Enggar Suryantara, gitu kan. Nah, sebelum di-save, scroll ke atas itu ada catatan. Nah, di catatan itu Mas Alif minta ke saya. Atau kalau yang mendaftarkan saya Mas Alif punya data saya ini. Nah, ini Mas Alif masukkan ke catatan di kontak handphonenya Mas Alif yang menyimpan nomor saya. Gitu. Kalau bisa menyimpannya jangan di memori telepon atau memori SIM card. Menyimpannya di memori Gmail. Ya, mau ganti HP berapapun bisa ditarik ulang. Kayak HP saya ini kontaknya sekarang 8.000. Jadi kalau misalkan saya ganti handphone berapapun ya, semakin nambah ya tidak akan hilang. Jadi tinggal tarik. Pak, maaf Pak, handphone saya jadul tapi nggak ada catatan di sini. Message-nya gimana? Ada apa itu? Ini ya. Oh, ada setiap handphone pasti ada. Bisa Pak, mohon dibantu supaya kita Coba lihat. angkat ke atas lagi. Nama, di scroll ke atas, tambahkan bidang lain. Nah, ini ada alamat catatan diklik. Oh, Nah, di catatan ini bisa diisi alamat saya, nomor HP saya, nomor data member saya. Setiap handphone pasti ada. makasih Pak. Ya, bahkan handphone poliponik pun bisa. Gitu ya. Oke, jelas ya? Gampang sekali. Yang kedua, ini pokoknya harus disimpan benar-benar ya. Kalau sama leadernya dikasih foto, screenshot, jangan mau. Bu, saya minta data yang seperti diajarkan Pak Indra. Karena begitu mau masuk ke tim grup WA saya tanya tidak ada, ini tidak saya masukkan gitu ya. Biar duplikasi, karena bisnis ini kan duplikasi ya. Nah yang kedua itu, apa yang harus Bapak Ibu lakukan sebagai mitra baru? Mungkin ada yang mitra lama, bisa juga tidak tahu. Sebenarnya waktu habis join saya harus ngapain sih gitu kan? Saya harus nawarkan ke siapa, saya harus jual produk kemana, atau saya harus ngapain gitu kan? Karena nggak tahu. Jadi teman-teman pada saat bergabung, jangan buru-buru prospek, jangan buru-buru ngajak teman, jangan buru-buru promosi, bikin status di WA ataupun di Facebook atau di media sosial. Kenapa? Promosi yang Bapak Ibu lakukan itu efeknya dahsyat ke orang-orang, ke pertemanan Bapak Ibu. Misalkan Bapak Ibu bikin status nih, modal 1,5 juta bisa dapat mobilio. Wah, yang WA banyak. Gimana caranya segala macam gitu kan? Bapak Ibu bingung, nggak bisa jawab. Nah, maka orang yang tertarik tadi menjadi tidak tertarik karena Bapak Ibu tidak bisa menjelaskan. Nah, gimana konsepnya 1,5 juta bisa dapat mobil? Bingung telepon aklennya. Pak Injar, tolong dijelaskan ya. Jelaskan apa? Nih teman saya tanya gini-gini. Kalau ada 10 orang yang tanya, 100 orang yang tanya, 1000 orang tanya, kira-kira gimana? Bingung. Iya. Anda bingung, saya bingung. Jadi yang harus Bapak Ibu lakukan pertama kali, ya, secara teori memang harus pakai produknya, prakteknya harus pakai juga. Kemudian Bapak Ibu selain dapat produk kan dapat flipchart ya. Nah flipchart itu Bapak Ibu harus kuasai dari halaman pertama sampai halaman terakhir. Itu berisi 5 hal. Pertama perusahaan, kemudian produk, marketing plan, legalitas, dan success story. Itu semua Bapak Ibu harus di luar kepala. Ada mungkin yang buat flipchart Pak? Ada flipchart? Tidak ada belum. Pinjam. Nah, Bapak Ibu tidak usah buru-buru promosi ya. Kalau yang masih baru atau belum punya
Karena promosi itu hal yang sangat gampang sekali, percaya saya. Ya, jadi hal yang sangat gampang, tapi jangan buru-buru dilakukan. Karena di balik sebuah promosi akan timbul berbagai macam pertanyaan. Nah, kalau ada yang tanya, Pak Ica kok bisa closing gimana? Karena setiap pertanyaan yang diajukan ke saya bisa menjawab. Saya bisa memuaskan setiap penanya yang tanya ke saya. Makanya orang yakin pada saya, lalu join pada saya. Nah, gitu. Ada beberapa mitra saya yang promosinya bagus-bagus, keren-keren, yang telepon banyak tapi tidak ada yang closing. Karena tidak bisa menjelaskan. Kita tidak perlu pintar meyakinkan orang pakai hypno closing, tidak perlu. Yang penting Bapak Ibu kuasai ini. Apa yang ditanya, Pak itu gimana? Apa ada buktinya orang sudah dapat mokes, gitu kan? Padahal di sini ada, tinggal buka alamat terakhir. Kalau orangnya jauh tinggal dipoto, ini loh Pak buktinya. Ini loh Pak buktinya. Itu kan editan, gambarnya bisa diedit, bisa kirim videonya. Nah gitu kan. Minta nomor teleponnya, saya nggak tahu kok. Kalau Bapak nggak percaya, datang aja ke kantor pusat, tanya kantor pusat gitu kalau saya. Jadi di sini ada. Misalnya mau presentasi mau mengajak teman ya, mau enggak? Tak ajak gabung di sebuah bisnis yang perusahaannya itu memiliki misi mencetak 1.000 orang lunas hutang per tahun. Nah, pasti nggak tahu kan? Karena di sini ditulis di visi misi perusahaan. Jadi buku ini kitab sajinya. Menciptakan 1.000 orang lunas hutang per tahun. Produknya apa saja, marketing plannya bagaimana, bonus sponsor, bonus pasangan, bonus prestasi, bonus mokes, semuanya ada di sini. Bapak Ibu pelajari, dibaca saja, sebisanya dibaca semua. Yang tidak paham ditulis. Nah ini penting. Bapak Ibu yang tidak paham tulis, tidak paham tulis, tanyakan ke leadernya. Leadernya tidak bisa, tanyakan di grup WA. Semua tergabung di grup WA masing-masing kan? Nah, tanyakan di grup WA. Di luar sana banyak sekali mitra-mitra yang tidak ada grupnya. Saya hampir tiap hari itu belasan orang WA saya. Tanya, kalau nomor saya dari mana? Dari YouTube Pak, dari Facebook Pak. Silahkan tanya ke leadernya. Saya tidak ada Pak, grupnya tidak ada, leader saya tidak aktif Pak. Konyol tidak seperti itu ya? Jadi Bapak Ibu jangan seperti itu. Kalau punya mitra harus dibina. Ya jangan hanya rekrut tok, rekrut bohong. Kacau. Ya jadi ada mitra, itu tanggung jawab kita bagaimana si mitra ini biar paham usaha ini, kita dampingi. Ya, ada pelatihan, ada pendampingan. Minimal di grup WA. Ya. Nah kembali ke sini Bapak Ibu harus membaca semua ini dari awal sampai akhir. Ini halaman pertama ini bisa saya pakai untuk closing. Kenapa PT Beskop ribetnya motor mau beli rumah? Kok tidak berupa uang liburan? Langsung ini loh Pak. Karena banyak orang itu terjebak namanya hutang dan riba karena barang-barang ini Pak. Mobil, motor, rumah ini tidak kita bawa mati loh Pak. Tapi orang setengah mati mendapatkan ini Pak. Ini ngomongnya dibedel-bedel. Tapi beneran. Bener ya? Coba kalau mobil Leo 150 juta, dikredit jadi berapa? 200-300 juta. Rumah 1 miliar, dikredit jadi berapa? 1,5, 2 miliar ya. Cicilan belum lunas, umurnya sudah lunas, ngeri Pak. Boleh koreksi aja, boleh koreksi. Ini Pak, ini enggak nunggu pelunasan Pak. Itu kan bulan semua orang-orang ini loh Pak. Peraih luxury 1 miliar, enggak hanya 1-2 ribuan Pak. Dikompori, diprovokasi. Orang Indonesia itu paling mudah diprovokasi, ya kan? Kompori apa langsung, pokoknya kagetan orang Indonesia itu ya. Dan jadi kita provokasinya yang benar, sesuai dengan data dan fakta. Misalkan pakai ini koreksi bisa 5 BBM 100%. Oh besok ketemu di Beleng gitu kan. Tidak ada penghematan 100% gitu. Kalau hematnya 20%, omongkan 20%. Kalau hematnya 30%, kalau tidak hemat, omongkan tidak hemat gitu kan. Jadi ngomongnya harus dengan data, semua ada di sini, ya kan. Termasuk apakah koreksi aman Pak? Oh di sini garansi 100% layak dipasarkan dan aman, ada di sini juga. Kan Bapak Ibu buka-buka sendiri ya. Oh koreksi haram Pak, ini MUI halal. Semua ada di sini Bapak Ibu. Nah ini semua untuk menjawab bagaimana Bapak Ibu bisa closing di mana saja dan dengan siapa saja yang Bapak Ibu hadapi. Ini kitabnya e-closing. Nah, seperti itu ya. Dipahami? Nah, setelah Bapak Ibu memahami yang namanya ini flip chart namanya ya, ini tidak diperjualbelikan. Setiap orang yang join dikasih gratis. Ya, tapi kalau rusak tidak gratis, beli ya. Belinya ke biaya mungkin ya. Atau ke panitia biasanya ada. Berapa harganya? 35, boleh berarti rasa kakek ya.
ya, ada ongkir. Ya, ada ongkir. Ini murah sekali. Kalau sebenarnya kalau di PTB itu 20.000. Pak 30, Pak. Oh, 30. Iya. Mau harga 30.000? Ya, beli tiket kereta ke Bandung, beli sendiri. Kalau lebih mahal ya. Nah itu yang kedua tentang flipchart ya, pelajari flipchart. Kalau nggak tahu tanya di grup, kalau nggak tahu tanya ke leadernya. Yang ketiga ini paling penting. Bapak Ibu siapa yang temennya kurang dari 100? Ada? Tidak ada. Lebih dari 100, lebih dari 100. 200. Yang nggak ngacung pas, Pak. Ya, nah kenapa saya tanya seperti itu? Karena kita butuh merekrut orang. Nah, tak perjelas merekrut orang. Jadi bagi teman-teman yang alergi dengan kata merekrut, wah ini cari-cari orang, merekrut orang gitu kan. Saya sarankan segera tobat ya, karena itu hal yang lumrah dan biasa. Di dalam bisnis merek apapun, mau konvensional, mau bisnis jaringan, mau online, mau offline, setiap bisnis pasti mencari orang. Ya kan? Tidak ada bisnis yang mencari orang. Tidak mencari orang, tidak ada ya. Nah, saya ingat kata Bu Nur ya, orang jual makan kucing, yang datang kucingnya atau orangnya? Orangnya gitu kan. Jadi kita butuh orang. Ya, hanya kita bertugas jadi merekrut. Sebenarnya Bapak Ibu teman-teman semua, kalimatnya itu bukan merekrut ya. Kita mengajak orang terbebas dari hutang dan riba. Kita, Bapak Ibu saya ajak bukan untuk jadi salesman jual-jual produk. Bapak Ibu saya ajak itu biar dapat mobilio Pajero rumah. Mau enggak tak ajak dapat mobilio Pajero rumah? Nah jadi kalau sama orang jangan ngomong ini loh ada produk penghemat BBM namanya Eco Racing. Wah itu orang langsung wah jualan gitu kan. Kalau ngobrol itu produk dihapus dulu dari memori kita ya. Ketemu orang, bro, mau enggak dapat mobilio gratis? Gimana caranya? Ayo ngobrol. Bawa bukunya, jangan ngobrol enggak bawa buku ya. Ini loh, ini ada perusahaan luar biasa namanya PT Best. Ini yang dibagi-bagikan. Nah, ceritakan semua. Ngobrolnya pakai ini, ya. Nah, untuk ngobrol, untuk menentukan dengan siapa kita ngobrol, siapa yang mau kita tawari, kita butuh yang namanya daftar nama. Nah, daftar nama itu harus Bapak Ibu tulis. Nanti saya bawakan contoh saya. Kalau saya tak tulis dalam buku ya, semua teman saya tulis nama, nomor HP, nama, nomor WA, nama, nomor WA. Ada lebih kurang 500-an nama yang saya tulis. Yang sudah join saya pelingari itu. Yang negatif kalau tak orang problem. Serius, tidak akan saya tawarkan lagi. Karena orang negatif itu hanya oke loh. Saat waktu saya belum dapat motor ya, nanti kalau kamu udah dapat motor aku tak ikut. Nanti kamu udah dapat Pajero tak ikut. Tak doakan kamu dapat rumah nanti tak ikut. Sampai saya dapat itu tadi, tidak ada yang ikut gitu kan. Jadi kalau ketemu orang yang ruwet, coret gitu kan. Karena orang yang tidak ruwet itu lebih banyak Bapak Ibu. Percayalah ya. Jadi kita fokus pada orang yang tidak ruwet. Kalau orang yang ruwet, tapi orang ruwet itu kalau kita masih bisa ajak diskusi, masih mau diajak ke seminar jangan dicoret, ajak ke seminar gitu ya. Tingkat keruwetan kan ada ambang batasnya ya. Iya. Pokoknya orangnya udah super negatif lah coret aja. Kita nggak usah ngobrolin Eco Racing, kita berteman biasa aja, lupakan Eco Racing gitu ya. Itu kalau saya. Karena ada mitra apa? Teman saya seperti itu bro. Kita mulai sekarang berteman saja, tidak usah ngomongin Eco Racing gitu kan. Kemarin tiba-tiba ya status Facebookmu kok kok bagi-bagi mobil terus gitu kan. Nah memang itu bisnisku ya. Dan kenyataan dan aku udah dapat ya. Mitra aku udah dapat ya. Lah kamu tak dulu tak tidak mau. Kan dulu tak bilangi kita tidak membahas Eco Racing lagi, tapi kita tetap berteman kan. Nah terus kalau kamu serius mau tahu, aku tidak mau jelasin ke kamu karena kamu pasti tidak percaya gitu. Nah kamu kalau serius datang mau naik seminar, dengarkan orang lain yang tidak kamu kenal itu presentasi. Pokoknya jangan dengarkan omongan saya karena kamu pasti tidak percaya. Itu kalau orang yang negatif sama saya tak gitu kan. Jadi orang-orang tetap kita undang ke seminar dengan kalimat yang berbeda. Kalau tidak percaya lagi, klik Google, klik YouTube, klik Facebook, Eco Racing. Nah, pasti ribuan informasi ada di sana. Percaya mana tapi Nggak percaya lagi deh. Kalau udah gitu pokoknya kamu udah usah ngomongin Eco Racing gitu aja. Pokoknya hindari yang namanya apa ya? Permusuhan dengan orang ya. Karena nggak ada untungnya.
Kalau di media sosial Facebook bikin status dikomentari negatif, kita komentarnya positif. Jangan sampai orang komentar negatif kita ikut negatif. Bapak Ibu kalau berteman dengan Facebook saya sering kali dihujat. Kalau kita promosi ya di grup itu banyak sekali negatif. Saya komentar ke positif. Nah orang-orang yang positif yang melihat komentar-komentar saya tidak ikut komentar, tapi japri WA saya. Pak mohon maaf itu sebenarnya caranya gimana, saya kok lihat seru banget. Oh ya Bu, mau saya masukkan ke presentasi online WA. Mau Pak, saya tak nyimak dulu, masukkan di presentasi, besok closing gitu. Kalau kita positif akan menarik orang-orang yang positif ya. Nah kembali lagi ke daftar nama. Bapak Ibu harus buat yang namanya daftar nama dengan buku. Beli buku yang harganya berapa, 2.000, 3.000 itu ya. Lalu ditulis nomor nama, nomor WA. Berapa banyak? Buat 200 daftar nama. Gak usah banyak-banyak, 200 saja seingatnya. Nah waktu Bapak Ibu membuat daftar nama, jangan pernah Bapak Ibu mengejas orang. Seingatnya aja. Misalkan, oh mertua saya namanya Beni, tulis Beni, nomor WA-nya ini. Oh teman saya namanya Wahyu, tulis Wahyu, nomor WA-nya ini. Oh ini si A namanya WA-nya ini, ditulis terus sampai 200. Seingatnya. Tidak usah berpikir orang ini tertarik atau enggak ya. Orang ini, wah kelihatannya enggak mau ini. Enggak usah seperti itu. Ya, pokoknya orangnya bernyawa pasti minat gitu aja lah. Ya, pokoknya bernyawa berminat. Itu harus kita tanamkan dulu. Sebelum orang itu mengatakan saya tidak berminat, Bapak Ibu jangan pernah mengejas orang itu tidak mau. Ya, seperti itu. Pak Didi, dulu di prospek berapa kali Pak? Sampai join? 5 kali? Lebih 3 bulan. 3 bulan orang yang prospek Pak Didi ini luar biasa. Pak Didi tidak ngomong enggak, mau enggak Pak? Ngomong enggak? Sampai ngomong enggak? Cuma menghindar terus, tapi orangnya prospek, akhirnya join. Gitu kan? Akhirnya dapat podcast, akhirnya nemu Pak Didi banyak kan? Nah, kejar terus sampai closing. Pokoknya orangnya enggak ngomong enggak gitu ya. Kalau saya, kalau di prospek bisnis lain, kalau iya enggak kalau saya gitu. Kalau sudah ngomong saya enggak, tolong jangan di prospek, tolong jangan di broadcast ya. Daripada kamu saya blokir gitu kan. Kalau saya gitu kalau ketemu penawaran bisnisnya. Nah Bapak Ibu bikin buku satu aja, ditulis nama, nomor telepon. Kalau bingung tanya ada di mana, pokoknya diingat dulu tanpa HP, tanpa tanya. Seingat-ingatnya. Nah biasanya nama yang diingat itu biasanya sering berhubungan. Teman dekat, keluarga, saudara kan sering berhubungan biasanya ingat. Ya, seingat Bapak Ibu tulis sampai tidak ingat lagi. Misalkan ingatnya 5 ditulis 5. Ingatnya 1 Pak, kelihatannya nggak mungkin Pak, teman cuma 1 gitu ya. Ingatnya 10 ditulis 10. Oh 200 ingat semua, luar biasa gitu kan. Nah sampai Bapak Ibu nulis tidak ingat, Bapak Ibu buka kontak WA. Tulis semua kontak WA dari A sampai Z, tulis 200 ya, tanpa membedakan orang ini berminat atau tidak, membedakan orang ini mampu atau tidak, orang ini kaya atau miskin segala macam nggak usah. Pokoknya WA-nya aktif, orangnya ada, tulis. Nah, setelah itu Bapak Ibu telepon setiap pagi 5 orang. 5 orang itu Bapak Ibu telepon, ya, tawarkan peluang bagaimana mengelola modal usaha 1,5 bisa mendapatkan motor, mobil, baju, rumah. Nah, setiap pertanyaan yang diajukan oleh lawan bicara Bapak Ibu jangan menjelaskan apapun. Yang harus Bapak Ibu lakukan adalah kalau kamu berminat, kalau misalkan di Surabaya ya, tak undang ke seminar besok hari Minggu jam 1 siang. Karena kalau aku menjelaskan ke kamu pasti juga tidak akan percaya. Karena aku belum terlalu paham, belum terlalu bisa menjelaskan. Dan nanti di seminar itu ada orang-orang yang lebih paham, lebih fasih menjelaskan, dan kamu bisa melihat sendiri bukti-buktinya, ada mobil-mobilnya juga. Nah kamu datang tak temani. Pokoknya hari Minggu jam 1 siang di Hotel Wisata. Itu kalau di Surabaya. Kalau di luar Surabaya bagaimana Pak? Kamu mau enggak ikut presentasi di grup WA setiap hari? Kalau saya, kalau di tempatnya Pak Didi tadi apa? Ada masih ada enggak? Jumat. Di grupnya Pak Didi, ke Pak Didi, grupnya Bu Novi, Pak Didi, ke Bu Budi, Bu Budi. Yang enggak punya grup ke saya. Ya. Atau mau ikut saya juga semua enggak apa-apa. Karena satu grup itu mampu menampung 256 kontak ya. Jadi saya setiap hari Minggu jam 10 pagi saya adakan presentasi di grup WA. Nah, misalkan Bapak Ibu ada undangan nih, tertarik. Oh ya saya mau, setorkan ke saya, WA ke saya.
Pak, ini namanya ini, nomor WA-nya ini bersedia mengikuti presentasi di WA Group. Nah, nanti saya simpan, saya masukkan ke WA Group. Bapak Ibu pengundangnya juga saya masukkan biar bisa memantau. Nah, setiap pagi telepon 5 orang. 5 orang saja, tidak usah banyak-banyak. Setiap pagi 5, Bapak Ibu bisa hitung sendiri 200 daftar nama itu akan Bapak Ibu habiskan dalam berapa hari. Ya. Orang yang tidak mau jangan dipaksa, jangan dirayu. Masa tidak mau, tidak tertarik, ya sudah gitu kan. Tapi kalau di Surabaya mau merayu, mau terserah. Kalau dia dirayu biar mau datang ke sini gitu ya. Nah gitu. Tujuannya apa? Karena Bapak Ibu itu sebenarnya hanya berkewajiban membina 2 mitra. Nah saya tanya Bapak Ibu, siapa yang belum punya 2 mitra yang direkrut sendiri? Belum punya? Joinnya kapan? Oh, sebulan seharusnya udah dapat. Berapa? Oh, belum dapat. Joinnya kapan? Oh, ada. Nah, itu 3 hari, kalau ini 30 hari. Nah, kan beda 10 hari ya? Ya enggak loh, 30 hari dengan 3 hari ya bedanya 20 hari. Ya enggak kantor ya. Jadi Belum sudah closing. nah, itu kayak saya dulu. Kalau datang ke seminar jangan sendiri. Betul. Ya kan? Ajaklah orang ya. Minimal 1 atau 2. Nah, pakai mana tadi ya? Oh iya. Jadi seperti yang dijelaskan Pak Arjo tadi, orang malas tadi ada ya, Pak Arjo ya. Setiap orang yang bergabung ngajak 2 orang. 2 orang itu kita selesaikan ilustrasinya kan 30 hari pertama setelah kita gabung kan. 1 bulan pertama kita harus sudah punya 2 orang mitra yang kita ajak bergabung di usaha ini. Ya, minta bantuan leadernya untuk mendampingi segala macam teknisnya. Dan 2 orang itu harus kita selesaikan maksimal 1 bulan. Kalau terduplikasi dengan baik, bulan depan 2 orang ini sudah ngajak 2 orang. Bulan depannya lagi ngajak 2 orang lagi. Bulan ke-8 sudah dapat motor. Bulan ke-10 sudah dapat mobilio. Bulan ke-12 sudah dapat Pajero. Bulan ke-13 sudah dapat rumah 1 miliar. Nah itu loh, gampang banget Bapak Ibu 2 orang itu. Mantap. Tapi kan temannya 100 lebih kan. 2 orang saja masa 30 hari tidak dapat karena belum tahu caranya, tidak apa-apa ya. Karena belum dapat bikin daftar nama. Masih bingung, tabrak sana tabrak sini ditolak semua gitu kan. Nah, promosinya banyak tapi belum paham. Ditanya tidak bisa jelasin, wajar. Nah sekarang sudah paham, nanti pelajari dulu bukunya, bikin daftar nama, lalu konsultasikan dengan leader masing-masing. Pada saat Bapak Ibu sudah punya daftar nama, misalkan misalnya Pak Didi nih, ngomong Pak Didi, Bu Nur ini saya sudah dapat daftar nama. Mulai besok pagi saya akan telepon satu-satu. Nanti kalau saya kurang bisa menjelaskan, dampingi ya, atau telepon dengan Pak Didi ya. Oke, Pak Didi pasti mau, gitu kan. Nah seperti itu. 2 orang itu, kenapa saya suruh bikin 200 daftar nama? 200 kalau dibagi 5 berapa? 200 bagi 5 40 hari. 40 hari Bapak Ibu sudah presentasi, sudah prospek ke 200 orang. 40 hari ya. Anggap aja 30 hari sebulan ya kan. Jadi dari 200 orang itu saya katakan mustahil kalau tidak ada yang join. Kalau Bapak Ibu komunikasinya serius lah, tidak celelean, tidak guyonan, tapi serius benar-benar mau mengajak orang bergabung di usaha ini. Nah, bisa? 2 orang. Ya, 2 orang. Saya pencapaian 2,9 miliar itu masih presentasi loh Bapak. Wow. Masih prospek loh, masih sebar brosur, masih promosi online, Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, status WA loh. Wow. Seharusnya Bapak Ibu yang belum mendapatkan reward atau yang baru bergabung lebih panas daripada saya. Betul. Nah, itu kan? Gitu. Nah, kenapa Pak Arjo Pajeronya 1, saya Pajeronya 2? Karena saya promosinya lebih banyak dari Pak Arjo. Dulu saya gara-gara corona itu saya nggak bisa kemana-mana Pak ya. Kita dulu sebar brosur Pak. Saya kalau cetak brosur itu 20 ring. Yang 10 ring saya bagikan ke mitra-mitra untuk promo reward. Jadi yang bisa mengajak ke seminar 10 orang saya kasih 1 ring. Itu kalau saya. Yang 10 ring langsung saya cetak nama saya sendiri. Saya bagikan ke perumahan-perumahan, saya bagikan di terminal, saya bagikan di delta depannya parkiran.
Itu saya sudah dapat Pajero masih melakukan itu. Apalagi Wah, kemarin Pak pengen dapat banyak. Enggak, karena saya pengen menginformasikan biar orang yang butuh informasi ini tuh mau. Dan selain itu saya biar dapat mobilnya Pajero lagi gitu ya. Kalau saya duduk diam di rumah ya itu aja yang saya terima. Gitu. Nah gitu loh. Jadi harus benar-benar action. Hanya motivasi gitu. Motivasi yang penting juga. Cuma yang lebih nyata itu kita harus melangkahkan kaki, menggerakkan tangan, mulut, mata segala macam itu untuk promosi. betul. Di sini ada WA semua kan? Ya. Bu Budi contohnya, itu korban status WA saya. Saya bikin status 1 jutaan bisa dapat mobil cash. Seminggu loh telepon saya terus sampai enggak usah Bu, jangan gitu. Kalau join malah enggak mau tuh. Karena saya baru kenal sama Bu Budi, enggak enak saya ya. Pertama rocos pengen ketemuan ya tak temui akhirnya join. Sekeluarga malah. Budi join, suaminya join, anak-anaknya join. Nah sekarang udah dapat video 1 bukan motor 3, mobil 300 juta. Luar biasa tepuk tangan buat Bu Budi. Jadi itu korban dari status WA. Jadi begini, namanya WA ya. WA ini kan ada chat, ada status, ada panggilan. Nah yang di tengah ini diklik statusnya. Bapak Ibu bisa buat status berupa tulisan atau dalam bentuk video atau bentuk gambar. Nah status nggak usah banyak panjang lebar. Kayak saya misalkan modal 1,5 juta bisa dapat mobil gratis atau sebut saja mobil gratis, Pajero gratis. Saya yakin kalau kontak Bapak Ibu banyak ya, akan banyak yang japri. Nah sebelum Bapak Ibu menguasai belicat, menguasai produk knowledge, menguasai bisnis knowledge, jangan sekali-kali bikin status ya. Siapkan dulu diri kita menguasai knowledge, pemahaman produk dan bisnis, baru bikin promosi. Jadi saat promosi Bapak Ibu siap. Ibaratnya orang mau perang itu latihan dulu loh. Tentara itu loh latihan dulu. Gak mungkin orang direkrut dapat tentara langsung suruh perang ya mati Pak. Ditanya gak tahu ditembak Pak. Kamu aja belum dapat mobil nawari saya. Kira belum Pak, gak bisa jelaskan. Tapi minimal kalau sudah saya ajarkan, oh ini loh di halaman terakhir kita ada kan bisa ngomong kan. Nah itu loh. Yang penting itu kuasai dulu materinya, siapkan diri dulu. Kalau kita siap berperang baru kita gencarkan promosi. Promosi itu gampang sekali. Yang kurang gampang itu bagaimana kita menguasai materi itu. Nah, seperti itu Bapak Ibu, teman-teman semua ya. Jadi itu saja sementara biar tidak panjang lebar, setengah 6 ya. Berarti ini kemudian kuasai belicat, bikin daftar nama ya, sama telepon kalau sudah jadi. Nah daftar nama itu yang 200 tadi selesainya kapan? Kalau bisa semalam, malam ini diselesaikan. Malam ini diingat-ingat siapa, tulis sampai dan ingat lagi namanya, buka HP, tulis lagi sampai 200 ya. Habis itu besok pagi konsultasi sama leadernya. Pak, Bu, saya bikin. Nah, oh ya, langsung telepon. Besoknya udah telepon lagi semua. Itu yang saya lakukan dulu. Kalau nggak salah saya upload di Facebook saya kalau nggak salah. Apa yang saya inginkan, impian saya, apa target saya, siapa-siapa yang menolak saya. Bahkan saya sama top leader di bisnis saya sebelumnya ya. Awalnya tertarik sampai tidak tertarik sampai pisau-pisau saya share di Facebook semua biar tahu rasa gitu kan. Yang penting saya tidak negatif gitu, orang bisa melihat sendiri gitu. Ya saya segitunya Pak. Jadi kalau saya ngobrol diskusi by data, by bukti, jangan kira-kira. Misal, itu benar toh? Apa namanya? Ekonomi itu bisa merubah cacing jadi dagang. Oh betul, kata siapa? Tulis di brosur. Kamu udah nyoba? Belum, tidak mungkin closing Pak. Kecuali bapak-bapak yang nyoba sendiri. Kamu udah nyoba? Oh nyoba, jos 3 hari ini loh, jos keban. Tanpa bapak ibu ngomong keban, temannya sudah, tak nyoba 1 ya gitu. Jadi kita menceritakan dari apa yang kita rasakan. Nah, gitu. Oke, itu dulu sedikit-sedikit biar tidak lupa ya. Pokoknya malam ini yang di sini semuanya bikin daftar nama 200 daftar nama. Sebenarnya tadi saya mau bikinkan lembarannya, tapi saya pikir-pikir mending Bapak Ibu pakai buku. Karena daftar nama itu tidak akan ada habisnya nanti. Yang sudah closing dilingkari. Yang belum closing jangan ditandai apapun. Yang negatif coret. Itulah pokoknya. Hindari keruwetan. Karena bisnis ini kan apa slogannya? Go berkah, no ribet.
Iya, dan no ribetnya. Karena Bapak Ibu dapat mau cash motor ya, motor aja lah. Bapak Ibu bisa ambil cash, Bapak Ibu bisa ambil unit, Bapak Ibu bisa ambil umroh. Bapak Ibu udah ambil ya tidak apa-apa, disedekahkan juga boleh, gitu kan? Bebas. Jadi no ribet. Terserah Bapak Ibu. Seperti saya, karena saya tidak mata mobilan, saya mata duitan, semua tak ambil cash. Nah, beda sama Pak Didi, mata mobilan, semua tidak ambil mobil. Nah, gitu. Ya, pokoknya ya terakhir saya berpesan ya. Ini pesan dari Pak Haris, Haris juga leader kita. Beliau peraih mokes terbanyak sedunia. Kenapa sedunia? Karena memang di dunia ini peraih mokes terbanyak saat ini Bapak Esya dan Haris Setiawan dari Jogja. Beliau dalam waktu lebih kurang 4-6 bulan meraih 10 mobilio 8 Pajero. Wow. Nah, sampai hari ini totalnya 17 motor, 17 mobilio, 12 Pajero, rumahnya 7. Wow. Nah, itu Pak Adan Haris berpesan pada hari Minggu tidak ada acara yang lebih penting selain hadir dan menghadirkan minimal 2 orang ke seminar dekorasi. Setuju. Nah, diulangi sama-sama ya. Jadi tidak ada acara yang lebih penting. Bedakan saya dulu ya, nanti sama-sama ya. Tidak ada acara yang lebih penting pada hari Minggu selain hadir dan menghadirkan minimal 2 orang ke seminar Sinergi Mokes Dekorasi. Bisa? Oke, coba ya. 1, 2, 3. Tidak ada acara yang lebih penting di hari Minggu selain hadir dan menghadirkan minimal 2 orang ke seminar dekorasi. Nah, jadi itu harus ditampakkan di sini dulu. Ini tadi saya hampir tidak datang Bapak Ibu. Ditelepon Pak Didit ya. Jadi saya jam 10 pagi presentasi online WA. Karena tadi pagi saya tidur jam 3 ya, nonton film. Sampai saya bangun presentasi online WA, selesai tidur saya. Telepon Pak Didi, gimana Pak Enggar? Di rumah Pak. Loh, ini jam 1 Pak. Iya, mandi langsung ke sini saya. Gitu kan. Saya pernah Bapak Ibu presentasi online WA naik motor. Saya kirim ada video kan, silakan disimak 3 menit, saya naik motor lagi. 3 menit saya berhenti lagi, saya share lagi. Itu perjuangan saya untuk mendapatkan mobil Pajero seperti itu Bapak Ibu. Ya. Saya masuk ke mana dulu ya? Ke mall ya, diusir satpamnya, didudukkan di security. Masnya enggak boleh nyebar-nyebar gini, bikin kotor segala macam. Oh ya Pak, saya ambilin Pak brosur saya Pak. Jangan dibuang di tempat sampah Pak. Saya ambilin itu Pak, brosur-brosur itu. Kenapa? Karena sama tukang sapu mau dibuang tempat sampah. Itu 1 lembar 200 rupiah Pak. Kalau ketemu orang join 1.500.000, bisa 46 juta setengah. Saya bisa dapat penghasilan 150.000 sampai 4.600.000. Pikiran saya jauh ke sana Bapak. Jadi brosur itu berharga sekali. Dulu saya belum kenal YouTube ya, semua serba brosur. Saya pernah iklan 4 juta sama Bu Novi, patungan tidak ada yang telepon sama sekali. Tetap iklan lagi gitu kan, sampai ada yang telepon. Nah itu namanya perjuangan. Jadi Bapak Ibu kalau nawarkan teman saudara nggak mau, jangan mudah baper. Karena manusia tidak hanya saudara dan teman. Manusia tidak hanya 1, 2, tidak hanya itu. Manusia di dunia ini banyak. Ya, bahkan saya punya 2 mitra di Hong Kong, belum pernah ketemu, hanya lewat WA. Kemarin saya kirim ya 7HU. Udah ada sekarang ya. Apa namanya 7? Bisnis ya, bisnis ke Hong Kong. Itu biayanya berapa dolar Hong Kong ya? Dibayar di sana. Hanya lewat WA. Jadi setiap aktivitas kita kalau bisa jadikan personal branding. Jadi setiap orang yang mengenal Bapak Ibu baik offline atau online tahu bahwa Bapak Ibu menjalankan ekonomi. Nah seperti itu ya. Oke, itu dulu cukup. Perlu tanya jawab tidak usah ya? Mau tanya? Biar Tadi kan Brandpan nulis 204 ya. Nah setiap hari kita harus telepon 5 orang. 5 orang. Nah bagaimana caranya kita untuk bertutur kata supaya enak didengar dan supaya dengar gitu? Itu dikonsultasikan dengan leadernya. Masnya leadernya siapa? Oh, Jos itu. Ya dia sampai tidur nih, aja bisa telepon. Halo Bapak Ibu, apa kabar? Rumahnya mana Mas? Nah, rumahnya Bu Novi itu terbuka untuk semua mitranya setiap sore habis maghrib. Datang aja ke rumahnya, kita diajari, ketemu sekali 2 kali pasti lancar.
Betul. Itu Aku aja Mas Lima. mulutnya Bu Novi itu lebih licin dari ini apa namanya? Loh, ini serius ya. Waktu saya prospek Pak Didi dan Bu Novi, saya jelaskan Pak Didi kan Bu Novi sampai, oh ini gini-gini loh, ini yang saya prospek malah lebih pintar. Ternyata udah belajar dulu dari YouTube. Jadi ketemu saya itu cuma untuk memastikan aja sebenarnya. Oke Pak, saya bergabung. Istri saya reguler, saya priority. Oh, selamat bergabung Pak, gitu kan. Akhirnya dapat peraih mokes banyak seruput saat ini ya. Amin. Saat ini, tapi Bapak Ibu bisa nyalip saya. nyalip semua, Bisa nyalip saya semua. ya. Karena di usaha ini memang apa ya, menyenangkan sekali lah, gitu kan. Bisa apa istilahnya itu nyalip-nyalipan lah. Tapi tidak ada yang gini-gini lah. Senang lah kalau temannya lebih ini ya, lebih support, lebih ini kan. Begitu teman-teman semua. Ya, sudah ya. Jadi minggu depan menghadirkan 2 orang. Pak, kalau saya tidak bisa ngajak orang gimana? Hadir sendiri. Pak, leader saya tidak hadir sendiri. Kenapa? Karena Bapak Ibu kalau dapat mokes buat Bapak Ibu atau buat leader Bapak Ibu? Buat sendiri. Jadi masa bodoh dengan leader, masa bodoh dengan orang yang diajak dan hadir. Yang penting saya datang sendiri. Karena ilmunya untuk saya sendiri, mokesnya untuk saya sendiri. Itu kalau saya dulu. Nah, oke, demikian. Salam sinergi. Usaha Eko Racing. Apa kamu? Merdeka. Bisa lebih semangat? Bisa. Apa kamu?